Pendeta, kita masuk kepada pertanyaan yang berikut. Ada seorang pendeta yang berkata bahwa umat Israel yang masuk surga hanya 144.000 orang saja menurut Wahyu 7 ayat 4. Sedangkan untuk bangsa lain jumlahnya memang tidak terhitung menurut ayat 9. Pertanyaannya, apakah benar bahwa hanya 144.000 orang saja yang masuk surga dari bangsa atau umat Israel, ataukah lebih? Karena rasanya tidak mungkin bahwa di sepanjang sejarah dunia ini hanya 144.000 orang saja orang Israel yang percaya Yesus. Mohon jawabannya. Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Nah, 144.000 orang ini oleh saksi Yehova dianggap orang-orang yang masuk surga. Semua orang yang masuk surga itu hanya 144.000 orang. Dan jumlah itu sudah penuh. Maka saksi Yehova yang sekarang pun yakin tidak masuk surga. Banyak orang Kristen tidak yakin masuk surga. Orang saksi Yehova yakin tidak masuk. Yang satu tidak yakin, yang satu yakin tidak. Terus kalau memang mereka yakin tidak masuk surga, mereka tinggal di mana? Orang saksi Yehova percaya bahwa mereka akan tinggal di Firdaus di bumi. Firdaus itu belum ada sekarang. Nanti. Ya. Suatu realita masa depan. Karena itu mereka akan ke Firdaus. Itu menurut saksi Yehova. Tapi yang ditanyakan di sini kan, apakah 144.000 orang itu untuk orang Israel? Orang Israel hanya 144.000 orang. Dari zaman dulu, kalau kita percaya juga orang percaya perjanjian lama juga selamat. Mulai dari zaman Adam, Hawa, terus sampai Abraham. Terutama dari Abraham sebagai nenek moyang orang Israel. Apakah dari Abraham sampai akhir zaman nanti hanya 144.000 orang Israel yang akan selamat? Tidak. Saya yakin jumlahnya pasti lebih banyak dari itu. Tapi mengapa dibilang 144.000 di sini? Nah, kita harus ingat bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab yang bersifat simbolik. Karena kitabnya bersifat simbolik, maka angka-angkanya juga tuh bersifat simbolik. Hati-hati dengan angka-angka dalam kitab Wahyu. Ya, itu tidak bermakna, tidak semua bermakna harfiah. Mayoritas bermakna simbolik. Makanya bilangan antikris 666. Itu simbolik, bukan harfiah. Makanya jangan terlalu alergi dengan angka 666 yang harfiah. Lihat plat nomor 666, ini motornya antikris, ini mobilnya antikris. Ya. Lihat rumah nomor 666, ini penghuninya antikristus semua. Ya. Nomor HP 666, ini nomor HP antikristus. Lalu mulai cari segala macam gambar-gambar yang dioret-oret, dikait-kaitkan. Lalu ini bentuk 666. Ya. Sampai lambang Mozilla saja, itu juga dikaitkan dengan 666. Apalagi Vodafone. Pokoknya ada saja akal-akal dikait-kaitkan dengan 666. Tidak, itu angka yang bersifat simbolik. Ya. Nah, karena itu maka angka 144.000 juga harus diartikan secara simbolik. 144.000 itu adalah hasil dari 144 kali 1000. 144 kali 1000. Nah, 144 itu dapat dari mana? 144 dapat dari 12 kali 12. Kenapa 12 kali 12? Karena 12 ini, 12 yang pertama itu adalah berkaitan dengan 12 suku Israel. Sedangkan 12 yang kedua itu adalah 12 rasul. Maka 12 suku Israel adalah perwakilan orang percaya perjanjian lama. 12 rasul adalah perwakilan orang percaya perjanjian baru. Nah, kitab Wahyu menyebutkan bahwa secara simbolik bahwa 12 suku Israel dan 12 rasul ini, itu nama-nama mereka itu dipakai sebagai simbol-simbol di dalam kerajaan surga. Wahyu 21 ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ayat 12, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ada 12 suku Israel. Ayat 14, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul.
anak domba itu. Berarti ada 12 suku Israel, 12 rasul. 12 kali 12, 144. Lalu dikalikan 1000. 1000 itu adalah 10 kali 10 kali 10. Kenapa harus 10? Karena 10 itu sempurna, angka sempurna. Nah, di dalam pemikiran orang Yahudi juga, sesuatu dianggap sebagai menggandakan dirinya atau menggandakan kemampuannya itu biasanya pada 3 kali. Triple. Makanya antikristus kan 666. Itu angka manusia. Karena manusia dicipta pada hari ke-6. Ini menurut pemikiran orang Ibrani. 6. Maka kalau ada seorang manusia mau melawan Tuhan, maka dia harus mengembangkan atau mengembungkan dirinya. Maka dia kembungkan dirinya dari 6 menjadi 66. Rasanya masih belum bisa lagi, dia kembangkan lagi, maka menjadi 666. Maka 666 itu adalah upaya seorang manusia mengembangkan dirinya sedemikian rupa supaya melawan Allah. Triple itu tingkat maksimal dari kesempurnaan. Maka 10 sebagai angka sempurna itu lalu menjadi triple lagi. 10 kali 10 kali 10 menjadi angka sempurna 1000. Maka 1000 dikali 144 tadi 144.000. Maka 144.000 itu adalah angka simbolik yang menunjukkan bahwa seluruh orang percaya zaman perjanjian lama dan zaman perjanjian baru dari kalangan Israel pasti akan percaya. Tidak bisa ada yang hilang. Jadi misalnya, Tuhan telah menetapkan bahwa umat yang akan masuk surga dari Israel, baik PLPB, itu adalah 500 juta orang. Maka 500 juta pasti masuk semua. Gak bisa ada satu ketinggalan. Karena apa? Karena 144.000 adalah angka simbolik untuk kesempurnaan umat Allah perjanjian lama, perjanjian baru. Semuanya akan diselamatkan. Jadi bukan 144.000 harfiah, tidak. Itu angka simbolik. Ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pernahkah saudara menonton program pengajaran iman Kristen Ku Tahu Yang Ku Percaya di Pijar TV? Kalau belum, sayang sekali. Ini adalah satu program yang sangat bagus di dalam pengajaran iman Kristen. Segeralah ikuti program ini yang disiarkan oleh Pijar TV. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini sebenarnya telah diproduksi sejak tahun 2017 dan telah menghasilkan 111 episode yang berisi pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen, dan sejak tahun 2017 itu telah ditonton sebanyak kurang lebih 23 juta kali oleh masyarakat Indonesia dan terutama untuk orang-orang Kristen. Nah, program ini adalah produksi dari Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru dan juga GKN Revival, dan telah menjangkau begitu banyak orang di daerah-daerah yang bahkan tidak pernah kami kunjungi sekalipun. Dan berbagai macam kesaksian telah menunjukkan bahwa program ini telah menjadi berkat bagi banyak orang, di mana saya menjadi pengajarnya dan Ibu Pendeta Marta Yudano sebagai host dari acara tersebut. Dari tahun ke tahun program ini belum pernah absen diproduksi karena kami sadar bahwa program ini adalah program untuk mendewasakan atau bahkan mendidik orang Kristen dalam pengajaran iman yang alkitabiah, yang membawa pencerahan dan juga membawa jawaban bagi pertanyaan dari banyak orang Kristen atau juga pertanyaan dari orang-orang non-Kristen di seluruh Indonesia. Tahun ini program Ku Tahu Yang Ku Percaya akan diproduksi lagi, yakni pada bulan September yang akan datang. Dan untuk memproduksi program seperti ini itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Karena itu pada kesempatan ini juga saya meminta atau mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh punya beban agar Injil dan pengajaran firman Tuhan dapat sampai pada banyak orang untuk terlibat di dalam pendanaan program ini. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudara digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam produksi program ini, di layar saudara ada nomor-nomor rekening. Saudara dapat mentransfer persembahan saudara yang pada akhirnya akan dipakai untuk produksi program yang memberkati banyak orang ini.
Dalam beberapa minggu ke depan kami juga akan mengadakan acara Q&A atau tanya jawab seputar iman Kristen, di mana saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Saudara-saudara yang mau terlibat di dalam acara ini silakan mendaftarkan, dan saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen, dan saya akan memberikan jawaban Alkitabiah untuk pertanyaan saudara-saudara. Dan akhirnya untuk dukungan setiap saudara bagi program ini, saya Pendeta Ezra Soro dan tim Pijar TV, tim GKM Revival, tim Yayasan Karya Bakti Ezra Soro mengucapkan terima kasih, dan mari bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.